lain lebih banyak begitu. Nah, yang kedua karena karakter daripada kredit itu lebih besar sekali kreditnya, rasionya dibandingkan dengan modal, begitu kreditur diberikan prioritas ya udah habis, nggak ada uang untuk yang lain-lain. Dan menurut hemat kami hal ini yang kita perlu revise, kita perlu perbaiki. Pak Hakim Muhammad Ali, saya setuju yang harus kita uji itu adalah norma-norma. Dan norma-norma di Undang-Undang Dasar 45, saya hanya quote 2, pasal 28 tadi, dan pasal 33. Di mana dikatakan pasal 28 ayat 2, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dan efisiensi berkeadilan. Esensinya, kalau ngomong demokrasi ekonomi tentu ada keadilan untuk semua, baik pihak yang memiliki modal maupun pihak yang labor lah, tenaga kerja. Dan ada istilah efisiensi berkeadilan, karena sering istilah efisiensi itu hanya terkait dengan kapital. Tetapi di dalam Undang-Undang Dasar 45 tersebut dikatakan efisiensi berkeadilan, jadi harus ada dimensi justice-nya. Dan itu saya kira sesuai dengan filosofi Pancasila, ya iktikat daripada mukadimah Undang-Undang Dasar kita dan sebagainya. Pak Hakim yang mulia, memang bankir-bankir kita terkenal sangat konservatif. Segala sesuatu, dan saya mohon maaf dalam tanda kutip, banyakkan males. Artinya kalau ada yang minjem dia lihat agunannya, kalau ada apa-apa saya sita agunannya gitu. Padahal sebetulnya ada alat-alat lain sebagai pengganti agunan, tapi hakimnya harus bekerja secara lebih serius. Kami pada tahun 1982 sampai tahun 1984 ikut melakukan reformasi terhadap BRI unit desa, di mana pada waktu itu nyaris ditutup, kemudian kita perkenalkan Kupedes dan Simpedes, di mana pada banyak peminjam di desa-desa waktu itu tidak punya jaminan, tanah aja statusnya nggak jelas. Oleh karena itu kita bangun apa yang kita sebut sebagai kredit history. Peminjam itu minjam dulu 100.000, kalau dia tepat on time double 200.000, double 2 kalinya 400.000. Jadi kita punya alat untuk mengukur apakah dia ini bakal bikin macet apa enggak. Dan ternyata penggunaan kredit history atau jejak rekam peminjam merupakan prediktor yang lebih kuat di dalam soal pinjam-minjam ketimbang jaminan. Dan sebagai contoh, kredit Kupedes dimulai tahun 82 sampai sekarang udah 20 tahun lebih. Dan by the way, ibunya Obama dulu pernah kerja di proyek ini berapa tahun setelah kami, itu kredit macetnya kurang dari 0,5% selama lebih dari 20 tahun dibandingkan dengan bank-bank besar yang hanya mengandalkan agunan. Jadi kalau tadi ada kekhawatiran dari Yang Mulia, bagaimana nanti orang jadi takut memberikan kredit, bisa merusak sistem ekonomi kami. Menurut kami malah tidak sebetulnya benar, karena banyak contoh-contoh di mana agunan itu bukan satu-satunya prediktor untuk meramalkan behavior daripada peminjam. Pemenang Nobel Yunus di Bangladesh juga prinsipnya sama, gunakan kredit history. Jadi itu, bagaimana pertanyaan kalau debitur bertikat jelek, dia bangkrutkan aja, ya kan, supaya tanggung jawabnya lepas. Pak Hakim yang mulia, itu bisa terjadi di dalam aturannya sekarang, kalau memang itikadnya jelek, bisa juga terjadi kalau nanti kita revisi. Dan kalaupun ada revisi, Pak Hakim yang mulia kan mengenai hierarki itu tadi, ya kan. Hierarki menurut kami kita samakan minimum dengan pengalaman di negara lain, bahwa upah dan benefit atau tunjangan yang merupakan hak buruh itu masuk dari expense, sehingga statusnya lebih besar, lebih tinggi daripada secure creditor. Pak Hakim Akil Muhtar, bagaimana negara dengan negara? Memang kalau kita pinjam negara dengan negara atau negara dengan IMF Bank Dunia, itu sebetulnya lebih banyak mudaratnya daripada langsung meminjam sama
swasta di pasar uang atau di pasar modal. Karena lembaga seperti IMF, Bank Dunia atau negara itu biasanya selain kita harus membayar bunga, ada conditionality yang biasanya terkait dengan perubahan struktur sosial ekonomi kita. Saya berikan contoh, Bank Dunia setuju undang-undang migas dengan syarat kasih pinjaman 400 juta dolar, tapi Indonesia dipesan bikin undang-undang migas yang ngedraft USAID, Bank Dunia, jadi undang-undang migas. Dan di situ dikatakan salah satu pasalnya Indonesia maksimum hanya boleh menggunakan 25% dari gas yang dihasilkan, sehingga di dalam negeri nggak ada gas. Jadi undang-undang pesanan yang ditukar dengan pinjaman ini sering punya muatan-muatan yang tidak konsisten dengan kepentingan nasional kita. Nah, kelihatannya bunganya murah, tapi karena ada kewajiban mesti membeli dari negara negara yang memberikan kredit, akhirnya cost-nya itu jauh lebih mahal dan sebagainya. Bapak, Ibu Hakim yang mulia, kalau kami boleh appeal, kita ini undang-undang dasar kita tadi jelas ada prinsip keadilan dan justice. Dan tidak hanya mengutamakan kepentingan modal. Dan saya juga ya percaya dan setuju sekali apa yang dikatakan oleh Pak Surya, buruh pun tidak anti investasi. Buruh perlu investasi, tetapi hak-hak mereka jangan dikorbankan sekedar hanya untuk menarik investasi. Nah, dalam kaitan itu, usul konkretnya supaya semua ini sejalan, baik undang-undang perburuhan maupun undang-undang tentang kepailitan dan konsisten dengan maksud dan tujuan undang-undang dasar kita, maka hierarki soal alokasi prioritas dari pembayaran kepailitan itu kami mohon agar buruh ditempatkan di atas daripada secure creditor. Terima kasih.